Kabar bahagia tak henti-hentinya menghampiri pecinta sepak bola tanah air. Terbaru, Timnas Indonesia berhasil mengawali babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan baik, yakni setelah menahan imbang Timnas Arab Saudi dengan skor 1-1. Di tengah keberhasilan tersebut, skuad Garuda kembali mendapatkan kejutan bahagia dengan kabar datangnya Miss Hilgers ke Indonesia, yakni untuk melakoni proses naturalisasi. Pemain FC20 itu bahkan dikabarkan telah berada di Jakarta dan akan menonton pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia versus Australia pada tanggal 10 September 2024 yang akan datang. Ya, kabar tersebut diketahui dari cuitan akun X @mauri0545 yang diketahui adalah pemimpin supporter FC20. Dalam cuitannya ia menyebut jika Hilgers sudah ada di Senayan, Jakarta dan hanya tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. Pembahasan tentang kemungkinan Hilgers pindah ke tim nasional Indonesia sudah memasuki tahap lanjut. Hilgers saat ini berada di Senayan, Indonesia. Ia akan menghadiri pertandingan melawan Australia pada tanggal 10 September. Tulis @maurice0545. Sementara itu, jika kabar itu benar maka akan menjadi berkah tersendiri bagi Timnas Indonesia. Sebab, kualitas sang pemain dan juga pengalamannya di Liga Belanda serta kompetisi level Eropa bersama FC20 akan menjadikan skuad Garuda semakin kuat. Terkait benar atau tidaknya kabar tersebut hanya waktu yang akan bisa menjawabnya. Namun jika menilik betapa cintanya Hilgers pada Indonesia, maka kabar tersebut kemungkinan besar adalah benar adanya. Ya, kendati sempat menolak membela Indonesia pada tahun 2022, namun rasa cintanya tak bisa diragukan. Bahkan makanan favoritnya adalah makanan khas Indonesia seperti soto, rendang, dan juga nasi kuning, bukan makanan mewah Eropa seperti pasta dan juga pizza. Prediksi line up Timnas Indonesia jika diperkuat Miss Hilgers dan juga Eliana Rangers di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hadirnya dua pemain keturunan tersebut bisa membuat starting 11 Timnas Indonesia full pemain naturalisasi. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyatakan bahwa ada dua pemain naturalisasi baru yang akan hadir. Tetapi dia tak menyebutkan secara gamblang siapa pemain keturunan itu. Sintayong hanya memberikan kode bahwa posisi yang dibutuhkan di skuad Garuda adalah posisi striker. Dengan begitu diprediksi, dua pemain naturalisasi tambahan itu berposisi sebagai striker. Sejumlah pihak kemudian mengaitkan nama Miss Hilgers dan juga Eliana Rangers sebagai dua pemain naturalisasi baru yang akan hadir. Ya, keduanya memang telah dikaitkan erat dengan Timnas Indonesia belakangan ini. Jika benar datang, menarik untuk menilik prediksi line up Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan pastinya skuad Garuda akan menjadi makin tangguh. Di posisi penjaga gawang sendiri, Timnas diprediksi tetap akan diperkuat oleh Martin Paes. Sebab kiper FC Dallas itu tampil gacor sejak debutnya membela Timnas Indonesia. Kemudian Sintayong pun diprediksi mempercayakan Miss Hilgers, J.H. dan juga Justin Hubner di sektor belakang. Kerjasama ketiganya bisa membuat sektor pertahanan skuad Garuda makin solid dan juga sulit untuk dibobol lawan. Beralih ke lini tengah, 4 pemain naturalisasi juga diprediksi dimainkan oleh Sintayong. Mereka adalah Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan Chuaon, dan juga Calvin Verdonk. Lalu Eliana Rangers akan dipercayakan di sektor depan. Dia akan bekerja sama dengan Ravel Schreck dan juga Ragnar Oratmangun. Ya, dengan skuad ini menarik untuk menantikan aksi Timnas Indonesia. Dengan komposisi pemain yang ada sekarang pun, Timnas sudah bekerja dengan apik. Bahkan bisa menahan imbang Arab Saudi di laga perdana grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan skor 1-1. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengakui Roberto Mancini adalah sosok yang hebat. Tapi ia mengklaim sudah cukup banyak pengalaman sehingga bisa membawa Timnas mengejutkan Timnas Arab Saudi di laga pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Indonesia sukses mencuri 1 poin usai menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada Jumat 6 September 2024 dini hari. Ini menjadi hasil yang cukup memuaskan bagi skuad Garuda, tetapi tidak untuk tuan rumah. Pasalnya Arab Saudi jauh lebih diunggulkan untuk bisa memenangi laga tersebut. Dari segi peringkat FIFA juga mereka jauh berada di peringkat 56, sedangkan Indonesia saat ini duduk di peringkat 133 dunia. Di samping itu, Sintayong mengakui bahwa Mancini adalah sosok pelatih hebat yang punya segudang taktik. Namun ia juga punya pengalaman yang cukup sehingga dapat membedah satu persatu kualitas pemain Arab Saudi.
Roberto Mancini adalah pelatih hebat yang memiliki berbagai strategi dalam pertandingan, kata Sintayong sumber Aryadia Jumat 6 September 2024. Tetapi saya memiliki cukup pengalaman mengenai kemampuan para pemainnya dan juga Liga Saudi, ungkap pria asal Korea Selatan tersebut. Sementara itu Sintayong cukup puas dengan penampilan timnas Indonesia yang tampil Spartan di laga berat melawan Arab Saudi. Ia benar-benar bangga dengan aksi anak asuhnya. Torehan 1 poin ini tentu menjadi modal yang positif bagi para pemain timnas untuk menatap laga kontra timnas Australia. Dan sesuai jadwal, laga itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta, Selasa 10 September 2024. Masyarakat Arab Saudi ngamuk tim kesayangannya gagal permalukan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan ada yang meminta Roberto Mancini dipecat dari kursi pelatih timnas Arab Saudi. Ya, memang sejatinya timnas Arab Saudi jauh lebih diunggulkan untuk menang dalam laga ini. Bagaimana tidak? Secara peringkat di ranking FIFA, The Green Falcon menduduki posisi yang jauh lebih tinggi karena ada di urutan ke-56. Sementara timnas Indonesia mereka ada di urutan ke-133 dunia. Di samping itu, timnas Arab Saudi pun ditangani oleh pelatih top dunia saat ini, yakni Roberto Mancini. Dengan memiliki sederet pemain berkualitas, Arab Saudi dijagokan bisa merebut poin penuh saat menjamu timnas Indonesia. Tetapi nyatanya timnas Arab Saudi bahkan harus kebobolan terlebih dahulu oleh timnas Indonesia. Gol perdana skuad Garuda diselesaikan oleh Ragnar Oratmangun, yakni pada menit ke-19. Kemudian, timnas Arab Saudi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-45+3. Ialah Musaffas Al-Juair yang mencatatkan namanya di papan skor. Setelah itu Arab Saudi sebenarnya punya sederet peluang emas untuk mencetak gol. Tetapi semua usaha mereka selalu digagalkan oleh Martin Paes dan rekan-rekan yang bekerja apik dalam mengawal gawang timnas Indonesia. Gagalnya timnas Arab Saudi merebut kemenangan atas timnas Indonesia mengundang reaksi beragam dari masyarakat di sana. Lewat media sosial, masyarakat Arab Saudi sebagian besar merasa kesal dengan hasil yang mengecewakan tersebut. Pemain Indonesia yang bermain di Eropa banyak sekali dan kemampuannya tidak bisa dipandang sebelah mata, tulis seorang netizen. Mancini harus dipecat, tulis netizen lainnya. Bayangkan kita imbang dengan tim lemah seperti Indonesia, ini tidak biasa. Ini benar-benar terjadi dengan Mancini, tulis netizen lain yang tak menyangka timnas Arab Saudi imbang dari timnas Indonesia. Ya, selanjutnya Arab Saudi akan menghadapi timnas China di Stadion Dalian Suyuan Football, Dalian pada Selasa 10 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu timnas Indonesia akan menjamu timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Senayan, Jakarta Pusat. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.